Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi yang disusun oleh saya sendiri, Ciki Ginting, Friska Fibula Ritonang, dan David Casadrina. Kepemimpinan dalam suatu organisasi sangat penting agar tercapainya suatu tujuan dari organisasi tersebut. Setiap orang memiliki jenis gaya kepemimpinan yang berbeda-beda untuk membawa organisasinya pada tujuan akhir. Seorang pemimpin dapat menjelaskan visi, materi, kepemimpinan dan organisasi, dan pendekatan yang akan terlaksana melalui PPT pemimpin dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli, yaitu menurut Edward Tate, kepemimpinan sebagai suatu kegiatan yang dapat membuat seseorang mampu mendorong orang lain untuk mendapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Menurut Hemphill dan Kohn, kepemimpinan adalah suatu sikap individu yang memimpin kegiatan suatu organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin menjadi capaian bersama-sama. Lalu, menurut Young dalam Kartono 2003, kepemimpinan adalah wujud dominasi yang berdasarkan atas keterampilan pribadi yang sanggup menghidupkan atau mempengaruhi orang lain berbuat sesuatu atas dasar penerimaan oleh suatu organisasi atau kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Menurut Ted, Terry, dan Hoyt, kepemimpinan adalah sebuah kegiatan atau seni untuk memengaruhi orang lain untuk dapat bekerja secara bersama dengan berdasarkan pada kemampuan seseorang dengan membimbing orang lain demi mencapai sebuah tujuan menjadi goals dari suatu kelompok. Menurut Mugiono, memandang bahwa kepemimpinan sebetulnya sebagai akibat dari pengaruh suatu arah, karena setiap pemimpin mungkin mempunyai tertentu yang membedakan dengan para anggotanya. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah suatu cara mengenai pengarahan dan usaha untuk memengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan anggota organisasi atau kelompok. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses untuk memengaruhi atau memberikan contoh oleh seorang pemimpin kepada anggota atau organisasi. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Terdapat 5 fungsi kepemimpinan, yaitu mengambil keputusan, mengembangkan imajinasi, memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, melaksanakan keputusan dan memberikan motivasi kepada seluruh anggota, dan bertanggung jawab atas semua tindakan. Gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pertama, koersif. Pada jenis ini, seorang pemimpin akan memerintah sesuai kemauannya sendiri tanpa ada orang yang berhak membantah semua perintahnya. Otoritatif. Pemimpin jenis ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mudah mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama. Afiliatif. Pemimpin dengan gaya afiliatif adalah seorang pemimpin selalu membuka jalan luas bagi bawahannya untuk bertindak secara mandiri. Demokratis. Kepemimpinan jenis ini mengedepankan pendapat dari anggota ketika mengambil suatu keputusan. Pacete. Pemimpin jenis ini membuat standar-standar yang harus terpenuhi oleh setiap anggotanya agar tercapai apa yang menjadi keinginan sang pemimpin. Coaching. Kepemimpinan dengan jenis ini serupa dengan kepemimpinan sebelumnya, yaitu Pukeston, karena pemimpin ini menuntut adanya kesempurnaan dari para anggotanya. Bentuk-bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan formal ada ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersatu sebagai pemimpin dengan gaya formal, ditetapkan dan diangkat selama masa jabatan tertentu atas dasar suatu legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang. 2. Sebelum pengangkatan harus dapat memenuhi beberapa persyaratan formal sebelumnya. 3. Suatu organisasi formal mendukung untuk menjalankan tugas kewajibannya. 4. Bila mereka melakukan sebuah kesalahan, maka mereka akan dikenai sanksi dan hukuman. Kepemimpinan informal. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak memiliki penunjukan formal sebagai pemimpin. 2. Masyarakat menunjuk dirinya dan mengakui sebagai pemimpin. 3. Status kepemimpinan dapat berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mengakui dan menerima dirinya. 4. Tidak dapat dimutasikan.
5. Enggan memiliki atasan. Dan 6. Tidak pernah mencapai promosi. Contoh kasusnya adalah organisasi militer merupakan contoh organisasi yang mempunyai struktur yang ketat. Sebaliknya, kegiatan RT atau rumah tangga atau RW atau rukun warga merupakan contoh organisasi yang mempunyai struktur yang longgar. Organisasi militer mempunyai deskripsi pekerjaan yang jelas, atasan yang jelas, aturan yang jelas, dan mengikat. Sebaliknya, RT atau RW, meskipun ada Pak RT ataupun Pak RW, strukturnya tidak begitu ketat dan peraturan tidak sama mengikatnya dibanding dengan organisasi militer, sehingga gaya kepemimpinannya juga berbeda. Kesimpulan dari penjelasan itu adalah kita dapat menyimpulkan bahwa konsep kepemimpinan dapat kita lihat melalui jenis, gaya, dan bentuk kepemimpinan dalam organisasi yang dimana dari setiap konsep memberikan pandangan yang hampir sama, yaitu bertujuan untuk menjalankan wewenang. Selain itu, pemimpin dan komunikasi dalam organisasi akan menjaga jalinan kerjasama dan menjamin kelancaran serta keutuhan organisasi. Saran, kami sadar masih banyak kekurangan dari makalah kami dan masih banyak yang belum kami bahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Untuk itu kami menerima segala bentuk kritik dan saran. Terima kasih.